Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Darul Hijrah, sedaya jamaah Darul Hijrah, dan seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian kami dari Masjid Darul Hijrah. Sama-sama insya Allah dimuliakan Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Dalam kesempatan barokah ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, dan menunaikan tugas mulia kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana dimudahkan kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, barokah bahagia sekeluarga dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat wassalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini kita berusaha mengkaji tafsir surah An-Nisa ayat 59 terkait dengan kewajiban kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri minkum. Kemudian juga perintah agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnatul Rasul ketika terjadi kontradiksi perselisihan di antara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Suaranya renyah. Masya Allah, sayup-sayup ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang disebut dengan ulil amri di antara kalian. Sedangkan fa in tanaza'tum, ketika terjadi perselisihan pendapat, apalagi pendapatan antara saya dengan Pak Mudin pendapatannya beda. Nah, ya farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kalian in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir itu ya semuanya idealnya ya harus kembali kepada Allah dan Rasulullah. Jangan kembali kepada yang lain. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu ya lebih utama bagi kalian dan lebih indah, lebih bagus akibatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini terkait dengan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah mengutus seorang panglima perang bernama Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ya. Nah, ketika diutus untuk memimpin pasukan khusus ini, ternyata si Abdullah bin Hudzafah ini ingin ngetes lah ya, ngetes kesaktian para pasukan khusus, namanya juga pasukan khusus, jadi dites kesaktiannya, gitu ya. Benar nggak punya keahlian tertentu seperti itu, benar nggak punya kekebalan tertentu. Nah, Abdullah untuk ngetes kemampuan pasukan khusus itu memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, ya, lalu membakarnya, ya, suruh mengumpulkan kayu bakar, dibakar. Nah, setelah terbakar kayu bakar itu, Abdullah bin Hudzafah ini kemudian memerintahkan pasukannya untuk jegur nobane api tersebut. Jadi kebakar enggak kira-kira? Mungkin dikangen maca niku nggih. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim.
Saya dulu pernah waktu MI membaca kitabnya abah saya, namanya kitab Al-Mujarrabat Ad-Dairobi, karena saya kelas 4-5 itu sudah bisa bahasa Arab waktu itu sedikit-sedikit. Tak baca, ternyata ada jopo mantra yang ketika membaca kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim dibaca 71 kali. Okay. Ketika ya narukuni bardan dibaca 3 kali tanpa bernapas. Tak baca beneran. Alhamdulillah, tak tes di powernya emak saya itu minal gosomi. Ya beda lah orang seperti saya, ya. Itu salah satu bukti Bapak Ibu bahwa mukjizat para nabi terdahulu yang luar biasa dahsyat itu belum tentu bisa diamalkan oleh manusia biasa. Nuhun sewu, Nabi Isa iso menghidupkan orang mati. Jenengan jangan coba-coba menghidupkan istri atau suami yang sudah mati. Nyatanya bojoku mati tak kon urip meneh gak esok mati. Akhirnya rabi meneh. Nggih, alhamdulillah. Bojone mati kok alhamdulillah. Ya innalillah. Wis payu alhamdulillah. Ngoten lho Pak maksudnya. Nggih, insyaallah matur ngoten Ustaz Mulyanto. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu Pak Mulyanto sekeluarga nggih. Masyaallah. Baik jamaah sekalian. Jadi itu. Loh, orang ngetes ini kan salah kaprah gitu loh. Tapi maunya baik, tujuannya baik. Tapi karena ada indikasi mungkin ini sesuatu yang membahayakan, lalu ada salah seorang sahabat pasukannya itu yang memberanikan diri untuk matur kepada Abdullah. Ini sesuatu yang membahayakan. Enaknya kembalikan kepada Rasulullah. Tanya dulu kepada Rasulullah. Nek Rasulullah mengiyakan, oke, kita lakukan. Tapi kalau Rasulullah tidak, jangan. Ternyata hal ini disewankan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah melarangnya. Inilah asbabun nuzul, sehingga ketika ada fa in tanazatum, di sini ketika ada perbedaan pendapat, padahal ini pimpinan pasukannya, ternyata tidak langsung dituruti sesuatu yang sekiranya akan membahayakan, maka tidak boleh lalu kemudian diikuti, dilakukan. Apalagi ketika bertentangan dengan sunnatullah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, sedangkan tafsirnya kita kupas satu persatu jamaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Itu maksudnya adalah ketaatan secara totalitas, secara mutlak kepada Allah dan Rasulullah. Tidak boleh ada tawar-menawar Bapak Ibu. Kalau sudah namanya taat kepada Allah, panjenengan dikengken sholat subuh, ya sholat subuh, tidak usah ditawar-tawar. Waktunya maksimal sebelum terbit matahari. Ya udah, kula jenengan sami'na wa ata'na. Tidak usah ngeyel. Nek ngono kisukna aku cek ngantuk, engko ae tak sholat jam 7. Nggih, niku mboten sah Pak Bro. Ngaten nggih. Nah, ini. Maka dalam hal ini kula jenengan tidak boleh tawar-menawar, ketaatan harga mati yang tidak ada kata tapi. Ngoten. Kula jane nggih kepengin sholat tapi males, mboten oleh. Kula jane kepengin sedekah tapi eman, enggak ada kata tapi. Jane kula nggih kepengin ngaji tapi gringgingen sikilku lah. Pokoknya selama masih ada tapinya, nah niki. Niku sing berarti tidak taat secara mutlak. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga pada hakikatnya ketika kula jenengan taat kepada Rasulullah, juga hakikatnya taat kepada Allah. Nek kula jenengan buatan taat kepada Rasulullah, berarti ya bertentangan dengan Allah. Kenapa? Karena apapun yang diperintahkan Rasulullah, apapun yang dikatakan Rasulullah tidak pernah bertentangan dengan perkataan dan perintah Allah. Wa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu ketika bersabda, ketika mengatakan sesuatu, hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Oke, baik. Ya mas sekalian rahimakumullah, maka dalam hal ini Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah. Faqad asallah. Barang siapa yang taat kepada saya, kata Rasulullah, berarti dia taat kepada
Allah. Yang durhaka kepadaku, kata Rasulullah, berarti durhaka kepada Allah. Wa man ata'a amiri, nah ini. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin yang kami tunjuk, nah ini. Ya, barang siapa yang taat kepada amirku itu pemimpin yang berdasarkan ACC dari Rasulullah. Ya, faqad ata'ani berarti taat kepadaku. Wa man asa amiri faqad asani. Yang durhaka kepada pemimpin kami berarti durhaka kepada Rasulullah. Ini jamaah sekalian. Jadi Allah itu memiliki hak prerogatif uluhiyah yang berhak membuat syariat dan aturan-aturan Allah. Jadi semua syariat ini berdasarkan prerogatif uluhiyahnya Allah yang kalau jenengan wajib untuk kemudian mengikuti dan mentaatinya. Ya, tidak boleh kalau jenengan menentangnya. Ini jamaah sekalian. Wajib kita laksanakan, kita taati. Orang yang beriman ya tentu wajib taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah karena Rasulullah yang mengemban risalahnya. Sama dengan ketika panjenengan hormat kepada ketua takmir Masjid Darul Hijrah, panjenengan juga harus taat kepada seluruh pegawai Darul Hijrah. Minimal panjenengan walaupun sama marbotnya tidak boleh berani. Mentang-mentang marbot panjenengan terus nyala-nyalai, zaman kotorin masjidnya, ini berarti menyalahi takmirnya. Sama dengan itu. Panjenengan ketika hormat kepada orang tua, ya harus hormat kepada keluarganya. Sama dengan itu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Oke. Nah, jamaah yang saya muliakan, berikutnya adalah wa ulil amri. Di sini, Pak. Wa ulil amri minkum. Ayat ini memerintahkan kula jenengan untuk taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Niki nuwun sewu apa pri usumnya apa ini? Menjelang pilkada ya, Pak ya? Pilkada apa pilkadal? Pilkadal nggih. Nah, pilkadal itu kan pemilihan kepala daerah langsung jadi pilkadal. Tapi jangan berhenti di kadalnya. Nggih. Dan alhamdulillah Jawa Timur memiliki 3 calon bidadari. 1 Bu Khofifah, 2 Bu Risma, 3 Bu Lulu, ya. Sebentar lagi ada Bu Lili. Oke, Bu Lulu, 3 bidadari calon gubernur. Monggo panjenengan pilih yang mana. Dan jenengan kita laki-laki normal wis pilih kabeh ae padha wedoke. Masyaallah, oke. Baik, ini nanti juga akan kita bahas tentang eksistensi kepemimpinan seorang wanita loh, Pak. Ya, bagaimana pandangan Al-Qur'an dan Sunnah terhadap kepemimpinan seorang wanita. Lalu dihubungkan dengan kepemimpinan dalam konteks berbangsa bernegara. Itu, Pak. Ya, makanya ayat ini 1 ayat tapi nanti bisa menyangkut hadis dan beberapa ayat yang akan kita sampaikan. Di sini jamaah sekalian, ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, masih memakai kalimat atiu. Tapi ya ironisnya adalah ya asiknya adalah ketika berbicara masalah taat kepada pemimpin tidak memakai atiu lagi. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tanpa atiu. Ini menggambarkan bahwa ketika kula jenengan taat kepada Allah dan Rasulullah tidak ada tawar-menawar, tapi kalau taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, dilihat dulu kira-kira pemimpin kita ini taat kepada Allah dan Rasulullah apa tidak. Kalau pemimpin kula jenengan bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulullah, maka tidak wajib kita ikuti. Itu maksudnya seperti itu. Disinilah maka kemudian ada beberapa penjelas bahwa menurut Ibnu Abbas, sahabat Mujahid, Hasan Al-Basri dan Abdul Aliyah, para ahli tafsir pada zaman sahabat dan tabi'in, beliau ini menyampaikan bahwa yang disebut ulil amri adalah para ulama. Para ulama. Jadi para kiai, para ulama yang notabene mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita ikuti. Namun di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa ulil amri itu bersifat umum.
baik pemimpin pemerintahan maupun para ulama, mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, niku termasuk ulil amri. Ketika beliau-beliau ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka wajib kita ikuti. Itu seperti itu. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, ya ini kalau jenengan pernah kuliah di tafsir hadis di IAIN, ya, ini akan ada kajian kitab tafsir Al-Munir, bedah buku Al-Maraghi, bedah kitab Fi Dhilal Quran, ya, itu luar biasa. Di sana disebutkan bahwa yang disebut dengan ulil amri adalah pemimpin. Pemimpin apa saja? Mulai dari pemimpin terkecil yang ada di Masjid Darul Hijrah, pemimpin terkecil dari Pak RT, ya, Pak RT, Bu RT, Pak RW, ya, itu. Bahkan pemimpin rumah tangga itu masuk di situ. Ini jawab sekalian rahimakumullah. Nah, ketaatan kepada ulil amri harus berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, apalagi dalam hal kemungkaran dan kemaksiatan. Nuwun sewu, misalnya kalau Pak RT ngongkon panjenengan pesta miras, ya, itu tidak wajib diikuti. Bagaimana Pak kalau Agustusan ada lomba joget? Kemarin ada lomba joget nggak Pak di sini? Ada nggih? Ya wis enggak apa-apa, monggo. Berarti ngono aku ndelok. Enggak ya, sebatas itu sebagai hiburan mungkin. Kalau dari segi ekstrimnya, nggih, dari segi ekstrimnya banyak hal-hal yang perlu dimuhasabah, perlu dievaluasi dalam mensyukuri kemerdekaan. Tapi secara umum namanya juga pesta gitu. Lomba mangan kerupuk kemarin mungkin putra-putri atau cucunya Pak Kostra sudah punya cucu belum? Ya. Sudah ya. Cucunya lomba mangan kerupuk gitu kan. Nah, monggo enggak apa-apa. Kalau jenengan misalnya bapak-bapak mau tarik tambang ya kan. Walaupun tambangnya sekarang masih diperdebatkan ya kan. Ya monggo silakan gitu kan. Nah, itu jamaah sekalian. Baik, kita lanjutkan insyaallah ya. Ini hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan terhadap pemimpin itu ketika dalam hal kebaikan. Ya. Ada banyak hadis yang senada dengan itu, termasuk juga hadis ini, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Jadi tidak ada satupun ketaatan kepada maksiat kepada Allah. Ya, karena taat itu harus kepada sesuatu yang baik. As-sam'u wa ta'atu haqqun. Wajib untuk taat, mendengarkan, memperhatikan terhadap pemimpin malam yu'mar bil maksiati, selagi tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Ketika ada seorang pemimpin memerintah panjenengan berbuat maksiat, maka tidak boleh sedikit pun kula jenengan memperhatikan atau mentaatinya. Ini jamaah sekalian. Demikian juga dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, beliau menyampaikan satu riwayat dari Rasulullah SAW, qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi, mendengarkan, memperhatikan dan taat kepada seorang muslim adalah fima ahabba wa kariha. Ya, seorang pemimpin dari kalangan muslim, ya, yang memimpin kula jenengan itu wajib kita sukai, wajib kita taati, meskipun sesuatu yang kita sukai bahkan yang tidak kita sukai. Karena apa? Mungkin panjenengan milih si A, ternyata sing dadi si B. Karena bukan pilihan kita, kadang-kadang kula jenengan kan nggak suka, ngerti nggih? Sampai kadang membuli dan sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, kalau sudah jadi, maka kita harus tetap as-sam'a wa ta'ah, harus mendengarkan dan mentaatinya. Malam yu'mar bimaksiatin, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Diperintah maksiat tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan mentaatinya.
Isma'u wa ati'u, dalam redaksi yang lain, dengarkanlah dan taatilah pemimpin kalian, ya. Wa in umira alaikum abdun habasyiyun, meskipun barangkali kula jenengan dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Budak Habasyi itu budak yang jelek, hitam, legam, ya. Gitu. Sampai diibaratkan ka'anna ra'sahu zabibah. Kepalanya itu sampai diibaratkan seperti zabibah. Zabibah itu anggur kering. Anggur kering itu kan mboten patek bentuk lah. Nggih, dekil apa piye nek cara lari-lari sakniki ngarani niku. Kalau sudah diangkat menjadi pemimpin, kula jenengan wajib mengikuti ngoten. Mulane bahasane dalang niku nate nggih jenengan dengarkan wayang Semar dadi raja ngoten nggih, atau Petruk dadi ratu lah ngoten niku. Petruk itu kan lambang wong sing cengkrong tangane gitu, boten patek bentuk, ngomongnya enggak jelas. Tapi kalau kemudian diangkat jadi dalang untuk jadi ratu, siapa yang mau menolaknya? Ngoten. Misalnya ya, saya dengan sapa kita contoh ya. Ya. Misalnya saya dengan si yang lain jadi pemimpin ngoten nggih. Itu Khazin jadi enggak pas jadi pemimpin. Tapi ini Allah menunjuk itu, siapa yang bisa menolak? Gitu. Lamani alima ataita. Ngoten. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kalian jenengan wajib untuk mentaatinya. Dari sahabat Abu Hurairah juga disebutkan, Ausani Khalili, telah berpesan kepada saya, kekasih saya yaitu Rasulullah, an asma'a wa uti'a, agar saya mendengarkan dan mentaati pemimpin saya. Wa in kana abdan habasyian mujadda'al atrafi au abdan habasyian majdu'an. Walaupun dipimpin oleh seorang budak Habasyi yang cacat anggota tubuhnya, mungkin lumpuh, atau mungkin cacat anggota badannya seperti itu. Wajib kita tetap mentaatinya. Dalam haji wada beliau juga pernah berkhutbah, yang di antara khutbah itu berisi walau stukmila alaikum abdun yaqudukum, andaikan kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya, tapi yaqudukum bi kitabillah, mereka memimpin kalian dengan berpedoman kepada kitabullah, maka fasma'u lahu wa ati'u, dengarkan dan taatilah beliau. Itu seperti itu jamaah sekalian. Dari Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, ini ramalan Rasulullah. Sayalikum ba'di wulatun. Nanti setelah saya ini ada pemimpin yang akan memimpin kalian. Fayalikumul barru bibirrihi. Ada orang yang memimpin kalian dengan kebaikan-kebaikannya, tapi juga ada pemimpin di antara kalian yang ahli berbuat dosa. Ini Bapak Ibu. Jadi ada dua kemungkinan pemimpin kula jenengan dari rambu-rambu Rasulullah ini. Bisa jadi pemimpin kula jenengan yang ahli ibadah, yang berbuat baik, ya, selalu berbuat kebaikan, tapi ada juga pemimpin yang mungkin berbuat kemaksiatan. Lalu sikap kita bagaimana? Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqo. Karena sudah terpilih berdasarkan demokratisasi yang baik, maka kula jenengan tetap wajib mengikutinya meskipun barangkali pemimpin itu ahli berbuat dosa. Si A sama si B, satunya ahli ibadah, satunya enggak patah ahli ibadah. Ternyata yang jadi yang tidak ahli ibadah ini. Ketika sudah terpilih, maka kalau jenengan wajib mengikutinya, wajib mematuhinya. Ketika kalau jenengan taat sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, wasallu wara'ahum, kemudian disertai dengan mendoakan mereka di belakang mereka, tetap mendukung kebijakan-kebijakan mereka, ya. Fa in ahsanu falakum walahum. Kalau kebijakan mereka itu baik, maka kebaikan itu akan mendapatkan pahala bagi kalian dan bagi mereka, pemimpin yang mungkin berbuat dosa itu. Ya, kebijakannya kok baik, maka kebijakan itu akan mendatangkan pahala untuk panjenengan yang mengikuti beliau, dan juga pahala bagi beliau yang membuat kebijakan-kebijakan yang berisi dengan kebaikan. Tapi seandainya ini Pak, wa in asa'u falakum wa alaihim,
Ketika kemudian kebijakannya itu buruk, berdampak keburukan, maka ketika panjenengan mengikuti, panjenengan tetap mendapat pahala dari Allah, tapi dosa bagi beliau. Jadi tidak usah terlalu niki. Nah sekarang ini bagaimana? Ya kita tugasnya apa? Memberi masukan. Ya, kalau ada yang salah memberi masukan. Sekarang ini mungkin dengan unjuk rasa misalnya ya, dengan cara-cara yang baik. Tidak kemudian kita membuli beliau-beliau, apalagi merusak, ya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan bikin kerusakan. Tujuannya unjuk rasa supaya presidennya begini dan begitu misalnya, tapi merusak sana sini. Itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi Islam itu Bapak Ibu 15 abad yang lalu sudah berbicara tentang demokrasi sebelum adanya azas demokrasi. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hadirin yang saya muliakan, dalam hal ini ya, marra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir. Kalau ada di antara kalian yang punya pemimpin lalu ada sesuatu yang buruk yang kula jenengan mboten patek seneng, maka bersabar. Fa innahu laisa ahadun yufarikul jama'ata shibron fayamutu illa mata maitatan jahiliyah. Karena kalau sampai kula jenengan tidak sabar lalu memisahkan diri dari komunitas jamaah itu sehingga kula jenengan meninggal, maka meninggal kula jenengan dikhawatirkan menjadi meninggal dalam keadaan jahiliyah. Seperti matinya orang jahiliyah. Ngaten, sehingga jangan egois. Kalau jenengan gak milih si A, dilalah si A sing dadi, ya udah kita sabar. Kita sabar. Iki biar duduk pilihanku, ndak usah begitu. Nah, nanti pemimpin yang bijaksana, walaupun tidak memilihnya, karena sudah menjadi pemimpin, semua harus diperlakukan sama. Tinggal itu aja. Kalau tidak, itu urusannya dia. Ya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, Masya Allah ini yang bergabung banyak sekali ini ya. Di TikTok juga barokahnya panjenengan. Inilah yang dimaksud dengan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, potongan ayat separuh dari surah An-Nisa ayat 59. Jika ada perselisihan di antara kalian terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah. Jadi orang iman itu ya harus kembalinya kepada Allah dan Rasulullah. Kalau tidak ya terus nanti anggalan-anggalannya ya seperti itu. Dalam ayat yang lain, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Apapun yang membuat kula jenengan berselisih, ya, maka putusannya adalah kembali kepada hukum Allah. Makanya kula jenengan terutama dalam hal warisan misalnya nggih, sebagai orang beriman itu ketika terjadi rebutan harusnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Itu seperti itu. Kecuali kalau ada kesepakatan bersama di bawah hukum formal ya, lalu diadakan satu pembagian dan sebagainya secara baik, bijaksana dan ridho antar sesama itu. Kalau tidak nanti ramai terus seperti itu. Itu biasanya di tengah-tengah kalangan kita. Apalagi hal yang lain. Masih banyak Bapak Ibu ya dalam bergaul di rumah tangga kita, di lingkungan kita, apalagi berbangsa bernegara. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kandungan surah An-Nisa 59 ini yang pertama wajib kula jenengan taat kepada Allah dan Rasulullah. Termasuk juga taat kepada ulil amri dengan syarat. Syaratnya apa tadi? Ketika taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, hukum kita harus kembali kepada sumber Al-Quran dan Sunnah sebagai seorang muslim. Ketika ada perselisihan, maka tinggal mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hidup kita semuanya akan hidup yang membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Session yang pertama ini terkait dengan tafsir secara nas dari surah An-Nisa 59. Nanti kemudian kita akan kaji makna secara tersirat terkait dengan ayat ini.
terutama mengenai kriteria pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam. Oke, termasuk nanti akan berbicara tentang bagaimana kepemimpinan seorang wanita. Dan berhubung ini sudah jam 5 lebih berapa ini ya? 8 ya, 8 menit. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, monggo dipersilahkan. Supaya ibu-ibu yang di belakang ini, biasanya ibu-ibu di tempat saya itu cerewet, di sini kok diem semua ya. Atau gara-gara ada bunyai ya? Enggak, bunyainya sudah jinak kok Bu, monggo Bu. Sudah kenal belum? Dereng, makanya kenalan nggih. Monggo, ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Pak Kusnar kayaknya mau ngetikan, monggo Pak Kusnar. Monggo Pak Kusnar bagian ini. Monggo sambil dinikmati. Ini jadi kayak ngaji takjil ini ya, ngaji buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya enak ini, aku senang dikit stok pertanyaan. Monggo Pak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak tadi, setiap ada permasalahan atau harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, pasti beres. Saya rasa jawabannya beres. Karena ketika kita hidup di zaman Rasul, karena Rasul masih hidup, jadi setiap ada permasalahan kita cepat teratasi. Iya. Ketika kita tanya, Langsung oleh Rasul. Nah, sekarang zamannya kan beda, jadi memang Rasul sudah wafat. Otomatis kalau ada perselisihan atau perbedaan pendapat, Iya. tentu larinya kepada ulil amri yang tadi dijelaskan. Iya. Lalu kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang sekarang ini banyak sekali ya. Iya. Sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh saja mengenai KB itu ada yang ulama yang setuju, ada yang Iya. banyak juga seperti bagi tabung misalnya. Iya. Orang yang nggak punya anak, kepingin punya anak dengan cara bagi tabung. Itu pun ada ulama yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Jadi otomatis masih belum bisa mendapatkan hakikat arti sebenarnya. Iya. Lain kalau dibandingkan dengan pada waktu Rasulullah ya. Iya. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan zaman seperti ini? Tentu banyak permasalahan-permasalahan yang hidup yang pada waktu Rasulullah belum ada. Iya, iya. Jadi kalau itu dilakukan kepada ulama, ya kita belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Seperti kita kembalikan kepada Rasul tadi, jawabannya pasti benar. Iya, iya. Rasul. Kita jawab. Yes. Terima kasih. Nggih, teman Pak Kusnar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang sebetulnya merupakan terapan ya di tengah-tengah masyarakat kita atau di tengah kehidupan kita. Jadi betul Pak Kusnar, zaman Rasulullah enak, langsung mendapat jawaban, dan ketika beliau agak misalnya apa ya nggak bisa jawab gitu, langsung lapor kepada Allah, datanglah wahyu. Nah kalau kita, ya kan, kita kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu, bingung, ya bukan wahyu tapi wahyu gitu kan, ini beda. Itu jamaah sekalian. Artinya maka solusinya adalah ya, karena 14-15 abad yang lalu kalau jenengan tidak sehidup semasa Rasulullah, maka kuncinya adalah fa'alaikum
bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, ada juga alaikum bil jamaah, seperti itu. Alaikum bil jamaah yang kemudian oleh para ulama disebutkan ahlus sunnah wal jamaah. Pada masa Rasulullah, panjenengan bisa langsung kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tiada, loh jamannya kok sekarang? Setelah wafatnya Rasulullah akhirnya kan dengan para siapa? Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Ketika 4 khalifah ini ternyata sudah sedo semua, ya kepada para tabi'in. Tabi'in terus, tabi'in. Pada akhirnya sampai kepada para ulama. Apa sabda beliau? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama ini pewaris para nabi. Ulama yang bagaimana? Di Al-Quran dijelaskan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, ya kan? Yaitu ulama yang paling takut kepada Allah. Ulama ciri khasnya yang bisa kita jadikan panutan itu adalah ulama yang takut kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah, maka apapun yang menjadi fatwanya akan senantiasa bersandar kepada Allah dan Rasulullah. Maka kembalinya kepada ayat ini terkait dengan yang panjenengan tanyakan, fa in tanaza'tum, termasuk ketika terjadi khilafiyah antara ulama A dengan B, ini sering terjadi perbedaan pendapat. Nah, kembali lagi ketika panjenengan bisa menemukan ayat yang sangat autentik di dalam Al-Quran dan hadis, maka panjenengan bisa membantah sekalipun dari para ulama. Yang kedua, ketika kula jenengan sebagai masyarakat awam, gitu, ulama A kok begini, ulama A kok begitu, maka carilah perbandingannya di antara dua pendapat atau lebih ini yang lebih mendekati cenderung dalam kebenaran yang mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kaidah Imam Asy-Syafi'i, bunya alal yakin, ya, tetapkan dalam konteks keyakinan panjenengan. Nuwun sewu, ndak usah masalah bayi tabung. Wong menetapkan hari raya aja kan sering berbeda. Gitu. Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal. Nah ini kalau kula jenengan tidak bunya alal yakin, bingung Pak. Jadi harus yakin atau mana yang benar. Misalnya si A, golongan si A, aku kepengen, apalagi Idul Adha. Wah, Arafahnya hari ini kok dan sebagainya. Ya wes monggo ngikuti ulama yang mengikuti Mekah Madinah. Kalau misalnya tidak, karena kita ada satu wilayah, sahibul wilayah di Indonesia, maka ikuti ulama yang menurut panjenengan membuat keyakinan bahwa saya mengikuti ulama Indonesia yang notabene hilalnya tidak sama. Insya Allah sah. Dari situlah maka semakin jauh hendaknya kalau jenengan sering ngaji dengan para ulama, maka tidak semakin bingung, tapi semakin enak kita menyikapi. Sehingga apa? Perbedaan demi perbedaan tidak membuat kula jenengan memperbanyak perpecahan. Tapi saling memaklumi. Oh si A kok hari raya sekian, panjenengan hari raya sekian. Ya udah, karena mereka yakin terhadap apa yang dia ikuti. Nah, ulama juga demikian. Panjenengan barangkali Pak Kusnar, kok kebetulan ada al-ulama Syekh Al-Kusnar umpama ini. Itu juga nggak boleh main-main memberikan fatwa loh. Makanya seorang kiai, seorang mubaligh, seorang ulama, jangan begitu puasnya ketika dipanggil ulama. Apalagi dicium-cium tangannya, itu bahaya loh. Ya, nanti tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, Pak. Makanya di hadis Rasulullah itu dallu wa adallu. Di akhir zaman nanti ketika sudah jarang ulama, ya, jarang ulama yang memahami Al-Qur'an dan Sunnah, yang terjadi mereka sesat dan menyesatkan. Makanya hati-hati, Pak. Inilah jamaah sekalian. Jangan mudah kemudian kita mengustadkan orang, apalagi mengustadkan diri kita. Pak Usnar, samanku dunyul aku ustad loh yo. Lek gak awas kon. Ya, tidak demikian. Ngoten Pak, makanya hati-hati. Sampai-sampai diperingatkan sama Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu mala taf'alun. Itu tafsirnya adalah diantaranya ketika mengatakan sesuatu yang tidak layak untuk diamalkan. Memberi fatwa ngawur ya. Akhirnya masyarakatnya sing bingung, umatnya sing bingung. Dan ini jangan sampai terjadi. Ulama yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah
adalah ketika ulama ini yang dibingkai dengan al-ijtihad. Orang itu kalau sudah al-ijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad, maka ketika ijtihadnya ini benar, pahalanya 2. Ketika ternyata ijtihadnya ulama selama benar-benar masih mengikuti prasyarat ijtihad, maka masih tetap mendapat 1 pahala. Itu hebatnya. Makanya panjenengan lihat ulamanya seperti apa, ya, kapasitasnya bagaimana. Di antara ulama yang ahli ijtihad itu minimal tahu tentang tafsir hadis. Yang kedua, tahu tentang tatanan bahasa Arab. Ini tata bahasa Arab pati genah, hati-hati Pak. Ya, soalnya sekarang ini sedikit-sedikit kiai. Oh, jemene kok wong kebo ana jenenge kiai. Kiai napa? Kiai Kebo Slamet. Iya, makanya hati-hati. Biyen, nggih, kenapa kok para ulama disebut kiai pada masa Wali Songo itu? Karena sebutan dari ikiai. Aja golek panutan liya, ikiai, ngoten. Ya, ngoten. Ikiai sing dadi tempat untuk minta fatwa sehingga menjadi susuhunan. Nah, sesuhunan menjadi sunan, ngoten lho. Sunan Ampel, ya kan? Itu menjadi sunan dari sesuhunan, tempat untuk kula jenengan minta fatwa, minta petunjuk. Ngoten, mohon doa restunya niku sunan. Ngoten. Misalnya kebetulan kok Pak Mudin iki dadi wali teng mriki nggih. Wali murid apa wali nikah? Ya. Itu monggo diceluk Pak Sunan. Itu enggak apa-apa, artinya apa? Tempat kita mohon petunjuknya. Mulane kiai. Lah nek sakniki kok kiai sifatnya kok bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kula jenengan kudu hati-hati. Ya. Wong kiai kok jaman biyen iki tak omong nih. Wong kiai kok so bondoli umpama ini. Sekarang doli kan sudah tidak sangar lagi gitu. Malah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tidak apa-apa, jangan sering mriko, blojo-blojo mriko. Nggih kula nggih sering lewat doli niku, nggih tidak apa-apa. Ya ono siji loro ya tidak masalah jenenge wong ae. Kaya golek penghasilan barang. Ayo ngomong kok pengalaman ngono ngawur. Seperti itu. Ya, sehingga napa? Kula jenengan sing hati-hati, Bapak. Enggak itu ketoke ngono sobono-ngonoan, tapi ya iku rohnya ada di Mekah sana. Apakah betul? Ya kan? Itulah yang dimaksudkan dengan ojo mau ngaji syariat bloko. Yo ono syariate, ono hakikate, ono tarekoe sehingga muncul makrifate. Ngoten. Wah niki nek sing jenengan pertanyakan Pak Kusnarek tanya iku mesti nek dijawabno satu tema tersendiri kajiannya. Ya, luar biasa. Nanti kita munculkan satu tema menghadapi kontroversi perbedaan pendapat para ulama. Wah, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu bagus itu. Dan itu sangat kita butuhkan untuk saat-saat seperti ini, Pak. Ngaten. Ya. Apalagi seperti kayak bayi tabung itu, monggo nanti ada kajian bayi tabung dalam perspektif Islam. Ya, saya juga pernah mengkaji itu. Nanti hari Ahad ibu-ibu barangkali badhe nderek kajian, ada satu komunitas ibu-ibu namanya Titik Balik. Kapanane hijabi, ya. Banyak sekarang yang komunitas-komunitas ibu-ibu, mak-mak masa kini yang mengadakan komunitas-komunitas pengajian yang luar biasa. Ya, nanti itu ada tema peran seorang wanita dalam mewujudkan rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak dipasrahkan kepada bapak-bapak. Bapak-bapak capek kabeh gitu loh. Terus lokro kabeh ya. Mulane sakmene wae jek suwe-suwe ceramahe. Nggih. Ngaten Pak Ustaz nggih. Insyaallah demikian. Wallahu alam. Mungkin ada lagi? Masih belum suruk? Oke, moga Pak Fathur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang niat dalam salat. Niat dalam salat. Nggih. Setelah saya membaca beberapa hadis, Nggih. Ternyata Rasulullah itu ketika memberi salat berjamaah atau menghadir sendiri, dia tidak pernah melafatkan niatnya. Iya. Jadi Rasulullah itu datang, sudah
langsung Takbiratul ihram. takbiratul ihram. Nah, ternyata menurut penjelasan dari mazhab yang empat, bahwa niat itu di dalam hati. Dan bahkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa niat itu di dalam hati bersamaan dengan takbir. Iya. Kemudian sejak yang saya punya juga, karena kita kan cuma apa kata dia ya. Iya. Jadi kita itu merasakan. Iya. Asalnya lafaz itu dari mana? Oh, Masya Allah. Karena Nabi sendiri tidak pernah mendadak. Iya. Bahkan beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitu ini." Sholli. Kata kalau kemudian Allah, baik itu bacaannya, gerakannya dan sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya kalau dihubungkan dengan kata itu tadi, perintahnya satu misalnya. Iya. Kalau duri Allah. Jadi kita sebetulnya terjadi masalah. Ada yang dapatkan katanya sebagai ulama mengatakan tidak didapatkan salatnya. Oh iya. Tapi sebagian juga itu tidak perlu. Karena itu belum termasuk dalam sholat. Sebetulnya yang seperti ini harus pada duri Allah berakhir. Iya. Kan ada hadis. Di hadisnya jelas Rasulullah Tidak pernah pakai usolli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi itu kembali kepada bunya alal yakin terkait dengan asal usul. Kenapa kok ada usolli? Itu ada ulama ini, tapi ini dari kiai saya dulu. Justru dari kata ra'aitumuni usolli. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, dari kalimat usolli inilah yang dijadikan sebagai kata dasar para ulama yang menggunakan niat diucapkan dengan usolli. Sedangkan pelafatan usolli pada dasarnya adalah berdasarkan bahasa Arab secara bebas sebetulnya. Ketika seorang ulama itu bisa berbahasa Arab, maka usolli itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab ala para kiai yang bisa bahasa Arab tersebut. Ngaten, sing jelas punjernya atau aslun niyah fil qalbi. Punjer niat itu di dalam hati. Pelafatannya terjadi khilafiyah ya, terutama Syafi'iyah, wabil khusus dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah dan juga di dalam kitab Fathul Mu'in, itu di sana disebutkan bahwa minimal mubah atau bahkan sunnah ketika mengucapkan usolli, selama usolli itu bisa ta'yin, bisa meyakinkan niat kula jenengan. Dalam bahasa saya, kalau niat itu bisa menspesifikasikan ya, dalam bahasa usolli itu untuk memantapkan niat kula jenengan, maka membaca usolli boleh-boleh saja, bahkan bisa dikatakan dianjurkan. Contohnya ketika panjenengan habis repot gitu ya, tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Ya nek Kanjeng Nabi langsung hudur khusyuk datang Allah. Nek kula jenengan ibu-ibu habis dari pasar nyang-nyangan berambang delalah gak oleh, nyang 5.000 tetep ae gak oleh. Allahu Akbar pasti langsung grundel. Ngawur nyang berambang gak oleh lho. Apa gak karu-karuan? Nah, itulah barangkali hasil ijtihadnya para ulama Syafi'iyah bahwa dibolehkannya pakai usolli sebelum takbiratul ihram. Nah, ketika usolli ini kan menuntun otomatis dalam hati kula jenengan. Gitu? Nah, itulah maka dibolehkannya pakai usolli. Sedangkan yang tidak pakai usolli, ngapain pakai yang pendapat-pendapat ulama? Oh, hadisnya jelas dan sahih itu bah itu. Jadi nggak pakai usolli itu Rasulullah itu sahih itu. Ya. Termasuk sholat khusyuknya Rasulullah, jangan dipertanyakan. Apakah kita bisa mengikuti Rasulullah? Sholat tahajudnya 1 rakaat, Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, An-Nisa lewat, kula jenengan Al-Kausar lewat, Al-Ikhlas itu. Jadi nuwun sewu, kula jenengan karena yang diikuti beberapa ulama
mujtahid beberapa mazhab, kembali lagi kepada satu, bunya alal yakin, yang kedua ikuti yang lebih mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ini engkel-engkelan terus gak ada mari-mari nih, barulah mentoknya Al-Quran dan Sunnah. Wis ngono wae. Jadi tetap pada akhirnya mentoknya adalah, endingnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebabnya apa? Taraktu fikum amraini. Pusakanya Rasulullah kan dua. Nek loro niki kula jenengan enggak dipegang ya tersesat kita. Ngaten. Ana ulama gegeran, sitoke niat sitoke enggak tukaran. Kok winginane tegene TV One ta apa sing tokoh politik Rocky Gerung ambek sapa sing gegeran itu. Ya kan? Nah, itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ngoten mawon, enggak usah gegeran di Al-Quran di hadisnya. Selesai sudah. Kalau tidak berarti nafsu. Ngoten, makanya jadi Imam Ghazali, beribadahlah biqadri ukulikum, ya, bukan biqadri nufusikum. Beribadah itu sesuai dengan akal kita, batin kita, bukan sesuai dengan nafsu kita. Ngoten Pak. Termasuk ngaji ini harus sesuai dengan hati kita. Bukan seperti nafsu kita. Nah, nafsu kita Pak, ya, selama kita masih semangat, ngaji ini gak mari-mari Pak. Tapi dengan hati, nek waktu itu selesai ya harus dibatasi, selesai sampai di sini kan ngoten. Terima kasih, matur nuwun ngaten nggih.